Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2014 dengan judul The Kennel. Film ini akan menceritakan seorang juru arsip perpustakaan bernama David yang tinggal di rumah baru bersama istri dan anaknya yang baru berumur 5 tahun. Awalnya mereka hidup sangat bahagia hingga satu ketika David tak sengaja menemukan arsip perpustakaan yang mengungkap cerita kelam pada tahun 1902 yang terjadi di rumahnya. Sejak kejadian itu, istri David pun tiba-tiba menghilang, yang membuatnya berusaha mengungkap misteri di rumah tersebut. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Kita ikuti saja alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama dalam film ini. Dialah David, seorang juru arsip di sebuah perpustakaan nasional. Saat itu ia dan rekannya yang bernama Claire tengah memutarkan salah satu koleksi perpustakaan pada anak-anak sekolah. Anak-anak yang tadinya geduh pun tiba-tiba sangat antusias menonton film yang kata David film tersebut telah berumur ratusan tahun. Let's just watch it and see what you think. Sepulang bekerja, Claire mengantarkan David ke sebuah tempat yang mana ia sudah ditunggu istrinya yang bernama Alice. Hari itu rupanya mereka berencana membeli sebuah rumah yang mereka lihat di sebuah iklan properti. Setelah bertemu si penjual, mereka pun dipersilahkan melihat-lihat ke dalam. Saat Alice pergi ke atas, David tiba-tiba melihat seseorang di bawah tangga. David lalu menyusul orang tersebut yang menuju ke halaman belakang. Namun ternyata tidak ada siapapun di sana. Ia hanya melihat saluran pembuangan yang telah terbuka. David kemudian kembali menemui istrinya dan setelah mereka berunding, David akhirnya membeli rumah tersebut. 5 tahun kemudian saat tengah malam David terbangun karena suara ponsel Alice. Di saat bersamaan, Billy putranya tiba-tiba datang ke kamar. Ia mengatakan kalau ia melihat sosok bayangan di kegelapan. David kemudian menenangkannya dan membawanya kembali ke kamar. David kembali ke kamarnya dan mulai menanyai Alice siapa yang mengiriminya WhatsApp tengah malam begini. Alice pun menjawab itu adalah Stephen yang tak lain adalah bosnya sendiri. David sepertinya sedikit kesal yang rupanya itu memicu bibit-bibit kecemburuan di dalam hati David. Keesokan harinya David mengantarkan Billy ke sekolah. Mereka pun hanya berjalan kaki dikarenakan mobil David akan dibawa Alice bekerja. Mereka pun mengambil jalan pintas di pinggiran sungai yang biasa mereka lewati setiap hari. Billy kemudian berlari menuju ke sebuah toilet umum yang sudah terbengkalai, di mana ia mengatakan kalau salah satu temannya pernah melihat sosok hantu di dalam toilet tersebut. David pun tak menganggap serius hal tersebut dan mengajak Billy segera pergi ke sekolah karena ia sudah terlambat. Setelah sampai di kantor, Claire membawakan David sebuah gulungan film. Ia mengatakan itu adalah arsip kepolisian yang sebagian besar adalah rekaman kejadian perkara kriminal dari tahun 1900 sampai 1910. David kemudian iseng-iseng memutar salah satu kasus kriminal yang terjadi di tahun 1902, yang ternyata itu adalah kasus pembunuhan yang terjadi di rumah David sendiri. Di mana saat itu sang suami ditangkap karena membunuh istrinya sendiri dengan sangat sadis. Di hari berikutnya, David menceritakan kasus pembunuhan tersebut pada istrinya. Ia menceritakan pembunuhan itu dilakukan tepat di kamar di mana mereka berada sekarang. Awalnya Alice kagetnya bukan main, namun David mengatakan itu sudah terjadi lama sekali dan mereka pun telah tinggal di sana selama 5 tahun dan semua baik-baik saja. Menurutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam itu juga, David dan Alice pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh Stephen. Mereka meninggalkan Billy bersama seorang pengasuh yang bernama Sophie. Setibanya di pesta, mereka disambut oleh Stephen. Setelah berkenalan dengan David, Stephen mengajak Alice bertemu dengan seseorang bernama Alex. David pun tak bisa menahan istrinya untuk pergi. Sepanjang pesta, ia hanya memperhatikan gerak-gerik Alice yang tengah bersama Alex. Mereka pun nampak begitu menikmati kebersamaan tersebut.
David pun sudah tak tahan lagi. Ia terus memperhatikan Alice yang makin lama makin melupakan kehadiran David. Tak lama kemudian, Alex melihat David memperhatikan mereka. Ia pun menyuruh Alice kembali ke tempat suaminya. Alice lalu menghampiri David dan mengatakan kalau Alex adalah kliennya dan mereka sedang membahas urusan pekerjaan. Alice yang menyadari suaminya tengah kesal lalu mengajaknya berdansa. Kejadian di pesta malam itu benar-benar membuat David kehilangan semangat kerja dan hanya memikirkan Alice dan juga Alex. Ia mulai merasa kalau Alice memiliki hubungan khusus dengan Alex dan bukan hanya sekedar klien. Saat merenung, ia didatangi oleh Claire yang mengajaknya menonton gulungan film yang lain. Dan kembali David melihat bagian lain dari kasus pembunuhan di rumahnya. Di sana ia mendapatkan informasi yang lebih detail. Ternyata keluarga tersebut memiliki 2 anak yang masih kecil. Selain itu, rupanya mayat sang istri dibuang di sungai di belakang rumahnya. Setibanya di rumah, ia melihat dinding rumahnya terbelah dan muncul sosok pria di dalamnya. Akan tetapi rupanya itu semua adalah mimpi David. Ia pun bangun dan mendengar seseorang berbicara berbisik dari balik dinding. Ia pun mendekat dan menempelkan telinganya di dinding. Keesokan harinya Alice mengatakan akan pulang kerja sedikit telat hari ini karena ada masalah yang perlu ia selesaikan. David pun mengizinkannya dan memintanya agar tak pulang terlalu malam. Setelah mengantarkan Billy, rupanya diam-diam David membuntuti kemana istrinya pergi. Saat mereka telah pulang kantor, David melihat Alex mengajak Alice ke rumahnya. David pun terus membuntuti mereka dan ia terus memanggil-manggil Alice. Namun Alice tak mendengarnya. Alice. Alice. Dan di saat yang sama tiba-tiba pihak sekolah menelpon David. Yang rupanya David belum menjemput Billy ke sekolah. David lalu menjemput Billy ke sekolah dan setelah di rumah, mereka pun makan malam tanpa kehadiran Alice. David pun menunggu Alice sampai larut malam namun ia tak kunjung datang. Akhirnya setelah melihat Billy tertidur, David memutuskan untuk mencari Alice ke rumah Alex. Sesampainya di sana, David tak percaya dengan apa yang ia lihat, di mana ia melihat Alex dan Alice tengah berada di atas ranjang. Meskipun hatinya hancur menjadi debu, David masih berusaha menahan diri. Meskipun ia juga melihat sebuah palu tergeletak di lantai, ia memilih pulang dan melemparkan palu tersebut ke sungai. Perjalanan, ia merasa mual dan sangat mabuk parah, yang membuatnya singgah ke toilet umum yang ada di pinggiran sungai. Saat berada di toilet, ia melihat seseorang berdiri di luar biliknya. Ia hanya melihat sepasang sepatu dan 2 buah tangan yang berniat mengintipnya. Dalam kondisi setengah sadar, ia mendengar seseorang membisikinya dan mengatakan kalau sang penguasa telah memilihnya. Setelah itu, kondisi David benar-benar makin lemas. Ia bahkan tak mampu berdiri dengan kedua kakinya. Di kejauhan, ia melihat istrinya bersama seseorang. Namun ia tak punya tenaga sama sekali untuk berteriak, apalagi berdiri. Tak lama kemudian, ia pun pingsan. Beberapa saat kemudian, David tersadar. Ia kembali ke rumah dan melihat istrinya belum juga kembali ke rumah. Saat hari menjelang pagi, ia mencoba menghubungi istrinya namun tak ada jawaban darinya. David lalu melaporkan kehilangan istrinya dan menjelaskan kapan terakhir kali ia bersama Alice. Setelah memberikan beberapa foto Alice, para petugas pun memulai pencarian terhadap Alice. Namun semuanya tak membuahkan hasil. Di hari kedua pencarian, tim penyelam mengangkat mayat seorang wanita dari dasar sungai. Melihat hal itu, David begitu histeris karena mayat tersebut tak lain adalah mayat Alice. Alice kemudian diotopsi dan tim ahli menyimpulkan kalau Alice meninggal akibat tenggelam. Ia tak menemukan tanda-tanda kekerasan sedikit pun pada tubuh Alice. Dugaan pun menguat setelah ditemukannya heel sepatu Alice yang sudah patah. Ahli pun menduga Alice terpeleset dan kemudian jatuh ke sungai. David hanya bisa menangisi jasad istrinya.
apalagi setelah dokter mengatakan kalau Alice meninggal dalam keadaan mengandung. David lalu meninggalkan ruang otopsi dan di depan ia melihat Alex yang sedang menunggu giliran untuk melihat jasad Alice.